sekalian, jamaah salat duhur yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, curahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan. Sampai pada siang hari ini kita masih bisa melanjutkan ibadah puasa kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan, kesehatan, dan dijauhkan dari berbagai macam wabah dan musibah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mencintai beliau. Para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, kita kembali melanjutkan puasa, menumbuhkan rasa sosial kita, menumbuhkan kesadaran sosial kita. Artinya soleh secara sosial. Maksudnya bagaimana dengan puasa ini kemudian menumbuhkan kepekaan sosial kita. Dengan cara apa? Dengan cara bersimpati dan berempati kepada saudara-saudara kita, terlebih khusus kaum muslimin dan seluruh manusia. Ibnu Abbas meriwayatkan, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Beliau menjadi lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Ikhwatal iman, kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat sederhana. Lebih daripada sederhana. Tetapi Ibnu Abbas mengatakan bahwa beliau itu orang yang dermawan. Artinya bahwa kedermawanan itu atau menjadi orang yang dermawan itu tidak mesti kita memiliki harta yang melimpah. Tidak mesti kita memiliki harta yang banyak. Tetapi orang yang dermawan itu adalah orang yang gemar memberi, peka terhadap sosial, tidak melihat jumlah atau berapa yang dia berikan. Dalam banyak kesempatan hadis Nabi SAW menggambarkan bagaimana Rasulullah dan keluarganya itu orang yang sangat sederhana. Satu ketika ada seorang pengemis yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, datang kepada rumah Nabi, dan Aisyah membukakan pintunya, kemudian meminta sebuah makanan atau makanan kepada pengemis tersebut. Aisyah kembali ke dapurnya dan melihat apa makanan yang tersisa di dapurnya. Ternyata hanya terdapat beberapa biji kurma. Kita melihat bagaimana kesederhanaan Rasulullah SAW. Hanya beberapa biji kurma yang terdapat di dalam rumahnya, dan itu pun diberikan kepada keluarga miskin tersebut. Ikhwatal iman wal Islam, maka ini mengajak kepada kita semua untuk kita gemar bersedekah, gemar memberi kepada saudara-saudara kita, kepada orang yang membutuhkan, seberapa dan sebisa yang kita berikan, atau semampu kita yang dapat kita berikan kepada mereka. Tentu para hadirin sekalian, ini bukan sesuatu yang baru. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa keutamaan sedekah, pahala sedekah, Bapak Ibu para hadirin sekalian sudah pernah mendengarkan, sudah sering dijelaskan. Tetapi memang tidak ada salahnya kalau kita kembali saling mengingatkan. Saya pernah membaca sebuah penelitian yang sebuah tesis ekonomi Islam di Universitas Muhammadiyah, Universitas Mula Warman, di mana penelitian tersebut tentang faktor yang memotivasi orang mau bersedekah di salah satu lembaga amil zakat di Samarinda. Jadi apa sih faktor yang membuat orang terdorong untuk berzakat ataupun berinfak itu? Ya, ternyata faktor yang paling besar, jawaban daripada korespondennya itu faktor motivasi. Termotivasi. Bukan karena tahu keutamaannya, bukan karena tahu pahalanya. Kita semua tahu pahalanya, tapi terkadang tidak tergerak hati kita untuk bersedekah. Tapi motivasi. Maka diingatkan, disampaikan,
barangkali ketika disampaikan hari ini belum tergerak hatinya, esok hari juga belum bergerak hatinya, barangkali satu saat Ustadz Fulan yang menyampaikan baru tergerak hatinya. Ya, yang terpenting kita memberikan motivasi, bukan Bapak Ibu berhadir berinfak bersedekah kepada saya, bukan. Tidak mengajak, ayo keluarkan uangnya, keluarkan berapa isi dompetnya, ayo keluarkan, infakkan kepada saya, besok Allah ganti misalkan. Tidak. Tapi secara umum, infak yang terbaik itu Al-Quran mengatakan, yas'alunaka madza yunfikun, kul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin ila akhir ayat. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang harta yang infakkan. Katakanlah, sesungguhnya harta yang infakkan dari kebaikan itu falil walidain, hendaknya kedua orang tua. Ini al-infak yang terbaik itu kepada kedua orang tua. Wal aqrabin, kemudian kerabat. Baru kemudian yatama, masakin, dan seterusnya. Jadi infak yang paling baik dan terbaik itu adalah kepada kedua orang tua kita. Apalagi barangkali kedua orang tua kita yang memang tidak punya penghasilan, ya, atau juga kita punya kerabat juga yang dari segi pendapatan kurang ataupun yang lainnya, maka yang terbaik itu berikan kepada mereka. Ya. Jadi barangkali dalam satu komunitas grup WhatsApp barangkali ada yang minta urunan sumbangan, mungkin ada teman-teman yang tidak, ini kok fulan ini tidak pernah ngasih gitu ya, kok tidak pernah tidak tertulis namanya fulan 100.000 atau 200.000. Barangkali dia punya kewajiban yang lebih penting, dan barangkali uangnya cukup untuk keluarganya dan kerabatnya. Maka kita tetap husnudzon. Yang penting berinfak itu, ya, dia mengeluarkan hartanya, tidak mesti kepada tertentu ataupun siapapun. Bahkan jika ada di antara kedua orang tuanya yang memerlukan, membutuhkan, maka diutamakan kepada keluarga, kepada kerabat. Apabila mereka sudah tercukupi, alhamdulillah, kemudian kalau kita bisa memberikan kepada orang lain. Ikhwatal iman wal Islam, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua, saya sedikit ingin berkisah sebagai pelajaran, bukan dalam rangka untuk ta'ajub, ujub ataupun yang lainnya. Ketika kita sebagai seorang anak, kemudian kita dapat rezeki, ya, saya dapat rezeki, itu terkadang saya bertanya, ada apa lagi nih di keluarga? Karena saya merasa ketika ada rezeki, itu terkadang ada orang tua sakit. Wah, ini berarti rezekinya orang tua. Terkadang kita memberikan rezeki, ada yang keluarga yang membutuhkan uang. Maka ketika seperti ini, kita bagaimana kemudian jangan merasa ini harta saya, tetapi juga bagaimana kita merasa ini punya orang tua, ini ada hak saudara-saudara kita. Saya berpegangan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu riwayat beliau mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu punya bapakmu. Nah, jadi kita ini punya orang tua, bukan sekedar orang tua melahirkan kita, bukan kita saja yang dimiliki orang tua, tapi harta kita juga milik orang tua. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar memberikan motivasi bahwa puasa Ramadan menumbuhkan kepekaan kita terhadap sosial, ya, kepada terkhusus orang tua, kerabat, dan lebih-lebih lagi kalau misalkan ada sosial, ada masyarakat ataupun orang-orang yang membutuhkan, anak yatim ataupun orang miskin, jika ada kelebihan dari harta kita, maka itu juga lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Ini saja barangkali yang bisa kita tadabburi, kita renungkan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi pemicu kita untuk selalu berbuat kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.